Kisah sahabat, misal teman-teman sekalian, kisah seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud. Ini mungkin maaf, saya masih butuh sekitar mungkin setengah jam lagi, masih bisa? Baik. Naim bin Mas'ud teman-teman adalah salah seorang orang kafir dulu. Jadi ada perang Ahzab ya. Perang Ahzab terjadi ini teman-teman sekalian. Perang yang terkenal dengan perang Khandaq juga tahun 5 Hijriah. Ada dua suku Yahudi namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini Nabi SAW usir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kalau suku Qainuqa, pernah ada seorang sahabiat Nabi perempuan lagi belanja di pasar mereka, lalu penjaga toko, pemilik tokonya laki-laki Yahudi ini, dia bilang, digoda-godain sahabatnya, suruh buka cadarnya, mau lihat wajahnya. Sahabiat ini nggak mau, sahabat perempuan Nabi ini nggak mau. Maka si penjaga toko Yahudi ini sama temannya melakukan konspirasi, taruh besi tajam di kursi yang perempuan ini duduk, sahabat ini duduk. Waktu berdiri tertarik, sobek semua bajunya, kelihatan auratnya. Maka mereka tertawakan itu. Lewat seorang sahabat Nabi laki-laki di situ, lihat kejadian, henuskan pedangnya, dibunuh Yahudi pemilik toko. Orang pasar Yahudi ini keroyokin sahabat satu ini. Dibunuhlah di sahabat satu ini. Maka sahabiat tadi sahabiat tadi perempuan ini pergi ke Madinah, pergi ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, kejadiannya begini. Maka Nabi SAW bentuk pasukan, serbu ke bentengnya Qainuqa, lalu berkata, serahkan siapa yang bunuh muslim tadi itu, yang keroyokan dari di pasar itu, siapa yang bunuh, bawa ke saya akan hukum. Karena Yahudi ini nggak mau semuanya, maka Nabi hukum semuanya. Waktu mereka menyerah, diusir dari Madinah, pindah ke wilayah Khaybar. Suku Yahudi yang kedua namanya Nadir. Nadirnya juga di Madinah. Waktu Nabi SAW lagi ke tempat mereka, pemukiman mereka, Nabi duduk di bawah sebuah rumah, ditemani oleh Abu Bakar, Umar, Zubair, dan Ali. 4 orang sahabat lagi duduk depan Nabi, ngobrol-ngobrol. Orang-orang Yahudi bilang, dari suku Nadir nih, tidak ada kesempatan membunuh Muhammad mengalahkan waktu sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah yang ada Muhammad tuh, lempar batu, kesempatan biar dia mati. Ada satu orang bilang, saya. Diangkatlah batu, saking beratnya sampai susah diangkat batu itu. Begitu dia ada di atas rumah, Jibril datang alaihissalam menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu ada Yahudi yang mau lempar batu. Nabi SAW tahu wahyu, berdiri, jalan. Tidak bilang sama sahabat-sahabatnya nih, saya ada Yahudi yang mau lempar batu, enggak. Diam-diam aja, Nabi berdiri, Nabi jalan. Yahudi yang di atas rumah ini nunggu. Dia pikir Nabi hanya keluar sebentar, punya hajat, kembali lagi. Sahabat-sahabat Nabi juga, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Talha, Abu Bakar, Umar, Zubair, dan Ali. 4 orang ini mengira Nabi juga cuma punya hajat. Zaman dulu orang, maaf, kalau mau ke WC, ke padang pasir, mungkin Nabi cuma punya hajat nih, balik lagi. Nabi nggak balik-balik. Kelamaan nunggu, 4-4-nya pulang Madinah, lihat Nabi sudah punya pasukan, serang, kepung di Nadir. Itu yang di atas rumah itu yang melempar batu, datangin, mau dihukum. Bagaimana caranya mau bunuh Nabi? Rupanya suku Nadir nggak mau nih, dikepung semua. Waktu menyerah diusir dari Madinah. Mereka akhirnya tinggal di wilayah Khaybar. Nah ini teman-teman, rupanya mereka mengatur konspirasi di Khaybar. Pada tahun 5 Hijriah, mereka gerakkan semua suku-suku Arab. Dengan mereka biayai, Yahudi biayai, ayo kita bergerak, serang Madinah yuk. Semua suku Arab berkumpul, termasuk Quraisy. Dan Abu Sufyan dipilih jadi pemimpinnya, gitu kan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, masuklah mereka ini 10.000 orang, semuanya pasukan kuda. Ini pasukan kuda di zaman sekarang seperti orang tank, ya. Itu kuat sekali. Jadi kudanya sudah dilatih bisa menyerang, bisa nendang, bisa menyerobot, gitu. Itu luar biasa. 10 pasukan kuda nyerang Madinah. Nabi SAW waktu dengar, Nabi tanya sahabatnya, kita harus buat apa nih? Madinah lagi lemah. Salman Al-Farisi datang mengatakan, ya Rasulullah, di Persia, karena dia dari Persia, kami kalau lemah, kami buat parit, sehingga musuh nggak bisa nyerang. Oke lah, kita buat parit. Kalau kota Madinah kita ibaratkan meja ini teman-teman, di sisi timur dan baratnya Madinah, itu dikenal dengan wilayah Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan barat. Ini kalau sekarang teman-teman lagi umrah atau haji, bisa minta mutawifnya, pengantarnya bilang, teman-teman sana orang Indonesia bilang, saya mau lihat mana Harra Syarqiyah, mana Harra Gharbiyah. Wilayah ini teman-teman sangat luas, ada banyak batu-batu hitam tajam-tajam. Jadi nggak mungkin kuda lewat situ, nggak mungkin juga orang lewat.
panas, hitam, tajam batu-batu itu. Dan banyak sekali. Jadi Madinah secara alami terlindung dari timur dan baratnya. Dari arah utaranya, jadi kalau kita ibaratkan misal telapak tangan saya ini Jazirah Arab ya, Madinah itu ada di atas, Mekah ada di bawahnya. Jadi Mekah itu ada di selatannya Madinah. Indonesia itu ada di bawah, kita di selatan. Jadi kalau kita naik pesawat sebenarnya, kalau mau ke Madinah, itu lewatin Mekah itu. Mekah di bawah. Jadi Mekah dilewatin, tapi bukan di atas kota Mekahnya ya. Tapi maksudnya Mekah dulu kita dapat, baru Madinah. Karena Madinah di atas. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam. Nah, kota Madinah dari timur dan baratnya penuh dengan batu-batu tajam. Dari utara, kejauhan orang-orang Mekah kalau mau nyerang, mereka mutar dulu ke atas baru nyerang dari utara. Maka satu-satunya tempat adalah daerah selatan. Selatan inilah yang dibuat parit oleh Nabi SAW. Parit ini teman-teman dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Tidak bisa kuda lewat, dalam. Semua orang masuk di situ. Maka orang-orang Quraisy itu datang, mereka bingung gimana caranya perang ini. Strategi ini belum pernah mereka tahu. Satu-satunya teman-teman sekalian pintu bisa masuk, ada suku Yahudi yang ketiga. Di Madinah ada 3 suku Yahudi, tadi 2 sudah diusir, Kainuqa dan Nadir. Ada 1 suku Quraidah di pinggir parit. Jadi ini tidak bisa dilubangi karena benteng mereka di situ. Maka kalau mereka buka pintu gerbang bisa masuk ke dalam nih. Bisa masuk ke dalam. Suku Quraidah ini sepakat sama Nabi. Nggak akan kerjasama sama Ahzab nih, sama pasukan kelompok ini Ahzab tidak partisipasi, tapi bela Madinah. Ternyata mereka berkhianat. Yahudi ini berkhianat lagi, suku Quraidah. Mereka membuka benteng mereka untuk masuk. Gitu kan? Ringkas cerita teman-teman sekalian. Ini tentu peperangan cukup panjang lebar. Kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah Sirah Nabawiyah tentang perang Khandaq. Mungkin ada 4 jam ceramah tentang masalah itu. Jadi kalau saya cerita sekarang sampai subuh nggak habis. Gitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman, salah satu penyebab menangnya kaum muslimin dari situ. 45 hari mereka ngepung Madinah. Tidak bisa masuk. Setiap mereka mau loncat parit, mau tutup, mau timbun parit itu dipanah oleh kaum muslimin. Mereka nggak bisa lolos. Subhanallah, satu malam Nabi SAW berdoa, Ya Allah berikanlah kemenangan. Setelah 45 hari mereka mengepung. Maka doa Nabi mustajab. Ada satu pimpinan Quraisy bernama Naim bin Mas'ud. Naim ini pimpinan orang Quraisy. Dan dia juga termasuk temannya Abu Sufyan. Memang niatnya mau nyerang Madinah nih. Tidak tahu kenapa selama 45 hari ini dia aneh saja melihat. Kok bisa ditembus nih? Dia coba lihat muslimin, dia perhatikan dari jauh, mereka sholat, kelihatan kan di seberang parit kelihatan lagi sholat, mereka baca Quran kalau malam, tersentuh dia. Akhirnya dia lempar panah ke arah muslimin, ada surat, tulisannya, Hai Muhammad, saya Naim bin Mas'ud, saya mau ketemu, saya mau masuk Islam. Baik, Nabi SAW suruh turunin tangga dari kayu, turunin tangga ke parit, jemput dia, dijemput, ini malam-malam nih. Orang-orang waktu zaman dulu tidak ada lampu ya, gelap. Diturun dari sisi parit, masuk. Naim langsung syahadat depan Nabi. Masuk Islam. Kata Nabi SAW, kenapa kau masuk Islam hai Naim? Dia bilang, saya tidak tahu, tersentuh. Ya Rasulullah, saya yakin kau utusan Allah. Ini pasti kuasa dari Allah, nggak mungkin enggak. Baik, kata dia, hai Rasulullah, perintahkan saya, apa saja. Suruh saya buat apa saja. Sekarang saya sudah taubat nih, dulu saya kafir, sekarang saya sudah paham Islam. Saya mau buat sesuatu untuk agama Allah. Kata Nabi SAW, kau cuma 1 orang. Apa yang kau bisa lakukan? Kalau kau bisa ngacoin pasukan mereka, kacoin aja. Strategi perang, ngacoin. Kata Naim, ya Rasulullah, tapi kalau begitu, berarti aku kadang-kadang harus membuat mereka berkelahi. Kata Nabi SAW, ini medan perang, lakukan saja. Pulanglah si Naim ini, kembali dari parit, syahadat kan tidak damai ya. Kembali, pindah ke kemah orang-orang kafir ini. Ketemu sama orang-orang Quraisy. Maaf, dia pergi dulu ke suku Quraidah tadi, si Yahudi yang di pinggir parit. Dia pergi sana, ketuk-ketuk pintu gerbang. Kepala sukunya tahu Naim. Naim ini juga salah satu kepala suku di Mekah. Bukain pintu. Kepala sukunya Quraidah ketemu. Kata Naim, kalian tahu nggak siapa saya? Kata orang-orang Yahudi, iya, kami tahu siapa kamu. Kalian sudah tahu bagaimana musuhnya saya sama Muhammad? Iya, kami tahu kau benci sekali Muhammad. Ya. Karena itu kau datang dari Mekah mau berperang.
Kata Naim juga, apakah kalian tahu bagaimana kedudukan saya di orang-orang Quraisy? Kata mereka, iya, kau salah satu kepala sukunya. Baik, kata dia, kalian percaya atau tidak percaya terserah. Tapi orang-orang Quraisy sudah mau bubar nih. Ini sudah mau pulang. Kalau mereka bubar, kembali ke negeri masing-masing, kalian tinggal sendirian di Madinah. Pasti Muhammad sama pasukannya bantai kalian. Kalian berkhianat. Kalian kan berkhianat. Kalian tinggal sendiri. Nggak ada yang tolong kalian. Ini semua akan pergi nih. Bener nggak? Oh, bener juga ya. Lalu apa saran kamu? Kata orang-orang Yahudi. Kata Naim, minta 10 orang tokoh-tokoh Quraisy, pimpinan-pimpinan sukunya, untuk bergabung dengan kalian. Tahan di benteng kalian. Kasih makan, kasih minum. Pokoknya tinggal satu benteng sama kalian. Supaya kalau pasukannya pulang, ini tetap ada jaminan. Kata mereka, pendapat yang bagus. Baiklah, kami akan lakukan. Naim turun tuh, keluar, pergi ke pasukan Ahzab, kumpul sama Abu Sufyan dan teman-temannya. Hai Quraisy, kumpul, ada berita penting. Malam itu juga, cepat dikerjakan sama dia. Baiklah, kumpul semuanya. Lalu dia bilang, hai Quraisy, kalian tahu siapa saya kan? Iya, kamu salah satu pimpinan kami. Jelas, kalian tahu bagaimana musuh saya sama Muhammad? Tahu, kau keluar dari Mekah mau memerangi dia. Baik, kalian tahu bagaimana kedudukan saya di suku Quraidah, Yahudi tadi? Oh tahu, mereka sangat menghormati kamu. Baiklah, ketahuilah, orang-orang Yahudi mau berkhianat pada kalian. Apa khianatnya kata Quraisy? Mereka akan memperbaharui akadnya sama Muhammad. Kan selama ini mereka berkhianat. Sekarang mereka akan buat akad baru kalau mereka tidak mau berkhianat. Karena takut kalian pergi, nanti kalian tinggalkan mereka sendiri. Dan mereka akan menjadikan 10 toko kalian sebagai penjamin. Kan tadi suruh ambil 10 toko ya. 10 toko kalian akan diminta. Besok mereka akan minta tuh. Supaya jadi jaminan. Diserahkan kepada Muhammad, terserah Muhammad mau dibunuh atau tidak. Abu Sufyan sempat ragu. Abu Sufyan bilang, coba saya pastikan sendiri. Kata Naim, silahkan. Malam itu juga Abu Sufyan pergi ke benteng Quraidah, ketuk-ketuk, dibukain. Ketemu Abu Sufyan kepala suku. Kenapa Abu Sufyan datang? Saya mau, kata Abu Sufyan, besok ada berita penting. Besok kita akan serang Madinah nih. Kata Abu Sufyan, dia mau tahu informasi betul atau tidak. Besok kita serang Madinah. Kalian serang dari benteng kalian, kami serang dari parit. Kata orang-orang Yahudi, besok Sabtu. Hari Sabtu tuh mereka tidak perang. Kami nggak mau perang hari Sabtu. Memang apa adanya, Sabtu nggak mau perang gitu kan. Kata Abu Sufyan, baik, hari Ahad, lusanya kita serang. Baiklah. Lalu kata si orang-orang Yahudi, tapi kami akan bukakan pintu gerbang buat kalian, kami akan serang. Cuma kalian harus serahkan 10 orang kalian masuk ke pasukan kami, supaya kami dapat jaminan kalian tidak meninggalkan kami nih. Kata Abu Sufyan, oh benar si Naim nih. Rupanya benar nih, dia mau serahkan 10 orang kita nih gitu kan. Baiklah, Abu Sufyan pulang, kumpulin semua orang Quraisy. Tidak ada lagi gunanya kita bertahan, kata Abu Sufyan. Suku Quraisy sudah berkhianat. Kita nggak ada pintu masuk, dari parit nggak bakal bisa. Pintu di sana satu-satunya. Malam ini bubar semua, pulang. Waktu mereka bilang mau bubar, Allah datangkan angin kencang malam itu. Terbongkar semua kemah mereka, terbongkar semua unta-unta mereka, semua kendi-kendi mereka terbongkar semuanya. Bubar semuanya nih. Pasukan Quraisy bubar semua, gitu kan? Gara-gara perilaku Naim yang baru taubat. Bagaimana dia langsung mengabdi pada agama Allah gara-gara itu. Padahal ini tadinya pasukan Ahzab sudah luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kami belum pernah merasakan sulitnya berperang mengalahkan perang Ahzab. Tiap hari tunggu di parit, tiap hari. Orang-orang Quraisy ini buat macam-macam ya. Mereka lempar panah, lempar tombak, umat Islam nangkis. Di antara mereka juga ada yang sampai menginjak-injakkan kaki kudanya di tanah terus mundur. Jadi tanah itu merosot masuk ke dalam parit, gitu kan? Ini kan tanah-tanah yang sudah jatuh di parit harus dinaikkan lagi. Kalau enggak mereka lama-lama bisa punya jalan. Itu susah selama 45 hari, gitu kan? Sampai mereka sudah sangat letih pada saat itu. Tapi berhasil gara-gara adanya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pada saat itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu